Menurut saya, untuk menilai kesiapan Pemprov DKI Jakarta di dalam pelaksanaan PSBB, setidaknya ada 3 hal yang mesti kita lihat. Yang pertama, tentu saja dari sisi momentum. Kita tahu bahwa pemberlakuan PSBB saat ini berdasarkan approval dari Kementerian Kesehatan sebetulnya merupakan satu bentuk formalitas saja. Kenapa? Karena Pemprov DKI secara praktek kita bisa lihat sejak 2 atau 3 pekan yang lalu sebetulnya sudah menerapkan PSBB itu sendiri. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ya, dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari sisi momentum ini sebenarnya salah satu bentuk tindak tanggap Pemprov DKI Jakarta di dalam pemberlakuannya. Bahkan kalau kita tarik lagi mundur ke belakang, eh, Pemprov DKI sebetulnya sudah sejak awal Januari atau pertengahan Januari, seingat saya, melakukan rapat ya, koordinasi di internal Pemprov DKI sendiri untuk membicarakan sejumlah langkah antisipasi. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari Januari berarti tidak terpaut jauh dari segi waktu outbreak COVID-19 di Wuhan dan beberapa kota besar di Republik Rakyat Cina. Seperti itu. Itu yang dari sisi yang pertama. Dari sisi momentum ya. Yang kedua tentu saja dari sisi konteks sosial. Nah, konteks sosial di mana di dalam wilayah yurisdiksi Pemprov DKI sebetulnya kita akan memperhitungkan banyak hal terutama dari sisi masyarakat ya, di mana masyarakat masih memerlukan edukasi mengenai apa itu, bagaimana, mengapa kita harus mencegah penyebaran COVID-19 secara lebih luas lagi. Nah, masyarakat ini sebenarnya merupakan variabel yang di luar kendali Pemprov DKI Jakarta itu sendiri. Sebagian masyarakat DKI Jakarta tentu saja berpendidikan, tetapi pendidikan saja tidak cukup. Ya. Ini berkaitan dengan kultur masyarakat yang sebetulnya kalau kita lihat basis kultur masyarakat DKI Jakarta itu sendiri masih berpijak pada tradisi kampung, ya. Di mana paguyubannya itu tidak hilang, gitu. Bahkan untuk kalangan profesional di DKI Jakarta, kita bisa diskusikan ini lebih lanjut berdasarkan data yang ada. Yang tentu saja variabel tak terkontrol lain yang berada di luar jangkauan Pemprov DKI Jakarta yang menjadi konteks sosial pemberlakuan PSBB ini adalah misalnya kita bisa sebutkan adalah soal moda dan lalu lintas transportasi. Karena ini berbeda dengan karantina wilayah, PSBB mungkin tidak dalam pelaksanaannya tidak bisa secara ketat ya memberlakukan pembatasan lalu lintas orang dan kendaraan masuk dan keluar dari wilayah DKI Jakarta. Katakanlah misalnya seperti KRL saja misalnya. Itu di luar kendali ya, atau di luar lingkup wewenang DKI Jakarta untuk mengaturnya. Hanya bisa melakukan koordinasi dan karenanya tidak bisa secara deterministik terhadap bagaimana seharusnya dan ritme frekuensi moda transportasi itu berjalan. Kecuali yang masih berada di dalam kendali misalnya organda misalnya itu masih bisa di dalam wewenang Pemprov DKI untuk mengaturnya. Nah, selain masyarakat dan juga moda interaksi sosial seperti alat transportasi tadi, kita bisa melihat faktor ketiga, kesiapan ya, kesiapan Pemprov DKI dari sisi kapabilitas. Nah, yang pertama dari sisi wewenang tentu saja Pemprov DKI diuntungkan dengan titik berat otonomi daerah pada tingkat pertama, ya pada tingkat provinsi, sehingga secara kesatuan, secara koheren Pemprov DKI Jakarta bisa lebih mudah mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan PSBB hingga ke taraf grassroots seperti itu. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa sebetulnya tendangan bolanya, lokus kewenangan utamanya di dalam pemberlakuan PSBB ini ada di pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang seperti itu. Yang kita bisa bisa lihat misalnya dalam hal mengevaluasi bagaimana pengajuan permohonan ya, pemberlakuan PSBB ini dilakukan oleh Pemprov DKI, diserahkan kepada Kementerian Kesehatan dan memerlukan approval, sesuatu yang saya sebetulnya tidak sepakat. Sebab seharusnya Kementerian Kesehatan justru dengan data yang selama ini sudah masuk dan dengan kewenangan yang dimilikinya langsung saja melakukan asesmen, pemetaan dan kemudian menyampaikan kepada Pemda untuk melakukan PSBB
seperti itu. Bukan sebaliknya Pemda mengajukan permohonan kepada Kementerian Kesehatan. Nah, ini proses yang terbalik. Jadi kalau kita lihat apakah siap atau tidak, tentu saja dari sisi momentum Pemprov DKI sudah sangat siap ya, sudah melakukan antisipasi lebih awal jauh sebelum pemerintah pusat dan sejumlah daerah menyadari pentingnya untuk mengantisipasi ini lebih dini dan melakukan langkah-langkah konkret. Yang kedua dari sisi konteks sosial tentu saja masih memerlukan edukasi dan juga koordinasi kepada edukasi masyarakat dan koordinasi kepada instansi terkait. Dan yang ketiga tentu saja dari secara internal DKI sendiri punya wewenang yang cukup untuk melakukan itu, bahkan dalam situasi darurat seharusnya bisa menggunakan keleluasaan atau diskresi kewenangan di dalam melaksanakan PSBB. Lebih lanjut, kita bisa tahu kapasitas organisasi dan SDM, sumber daya aparatur sipil negara DKI Jakarta itu menurut penilaian saya termasuk yang mumpuni. Saya termasuk juri ASN berprestasi dan menyaksikan betul ada banyak inisiatif bagus dari Pemprov DKI yang dihasilkan oleh para ASN yang bekerja di sana, seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita ingin melakukan monitoring bagaimana pelaksanaan PSBB nanti, Satpol PP DKI Jakarta itu sendiri sudah menginisiasi misalnya dispatchment dan monitoring secara elektronik seluruh personel seluruh personel Satpol PP di lapangan. Hal lain misalnya seperti bagaimana sigapnya Pemprov DKI melakukan penyesuaian langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan dinamika terkini, misalnya seperti menyediakan hotel-hotel yang berada dalam lingkup kewenangannya BUMD yang seharusnya itu bisa itu bisa dilakukan oleh daerah lain. Nah, hotel-hotel ini disulap menjadi tempat singgah bagi tenaga kesehatan yang bertugas seperti itu, dan itu tentu saja bukan satu dua hal yang dipersiapkan berbulan-bulan, tetapi langsung diterapkan DKI melihat dinamika kondisi yang ada seperti penolakan nakes oleh lingkungan sekitar. Itu kan sebenarnya langkah responsif Pemprov DKI di dalam menyiapkan dirinya dengan segala macam tuntutan kemungkinan yang terburuk di lapangan. Nah, tapi sekali lagi tentu saja kalau kita bisa lihat pelaksanaan ini tentu saja akan kembali ke masyarakat, kembali ke instansi vertikal, kembali kepada faktor-faktor di luar DKI itu sendiri ya, bagaimana mau bekerja sama. Dan sejauh ini kita bisa tahu bahwa Pemprov DKI juga cukup bagus untuk bisa menjalin kerjasama dengan berbagai sektor ya, terutama sektor swasta dan masyarakat sipil yang ada di DKI Jakarta di dalam menyukseskan upaya menahan laju perkembangan persebaran COVID-19. Tinggal mengedukasi masyarakat secara lebih lanjut melalui perangkat dan elemen masyarakat yang ada. Jadi kalau dinilai skala 1 sampai 10 yang tertinggi, kita bisa lihat kesiapan DKI di dalam hal ini tentu saja adalah berkisar antara 7 sampai 8. Soal apakah berhasil atau tidak itu hal lain. Tapi untuk kesiapan saya bisa kasih penilaian 8 minimal untuk Pemprov DKI.